Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garesha Atmawiguna, NIM 19107030051. Sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai iklan Samsung Smart Learning Class Little Pilot dengan menggunakan teori deskonstruksi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian iklan itu sendiri. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurang lebih adalah mengiring orang pada gagasan. Adapun pengertian iklan secara komprehensif adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide barang atau jasa secara non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan iklan adalah kegiatan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengarahkan pikiran orang lain pada suatu tujuan tertentu dengan menggunakan media tertentu. Iklan merupakan cara yang efektif untuk meraih konsumen dengan jumlah besar dan tersebar secara geografis. Di satu pihak, iklan dapat dipakai untuk membangun kesan jangka panjang suatu produk atau merek, dan di pihak lain memicu perjuangan yang cepat. Suatu iklan yang cenderung tidak mempunyai pengaruh utama pada perilaku konsumen, maka akan diragukan bila iklan tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu merek. Oleh karena itu, agar merek produk dapat diterima oleh masyarakat, maka iklannya harus dibuat seefektif mungkin, kreatif, menarik, sehingga bisa menimbulkan pengaruh positif. Lalu, periklanan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan. Dalam periklanan, pihak yang memasang iklan atau bisa disebut sponsor harus mengeluarkan sejumlah biaya pada media. Jadi menurut Basis Fatsa dan Ibnu Sukotjo, periklanan adalah komunikasi non-individu dalam sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu. Periklanan adalah cara berkomunikasi yang sangat umum. Sifat umum itu memberi semacam kebebasan produk dan penawaran yang terstandarisasi. Karena banyak orang menerima pesan yang sama, pembeli tahu motif mereka untuk membeli produk tersebut akan dimaklumi oleh umum. Kemudian mengenai dekonstruksi. Dekonstruksi adalah suatu cara berpikir yang menyebutkan bahwa tidak ada kategori yang memiliki makna universal esensial kecuali konstruksi sosial bahasa. Kata tidak mempunyai makna universal dan tidak mengacu kepada objek yang memiliki kualitas mendasar. Makna terdapat secara inheren di dalam teks dan bukan di luar teks. Tokoh terpenting dalam teori dekonstruksi adalah Jacques Derrida, seorang Yahudi yang dilahirkan di wilayah Aljazair 15 Juli 1930. Derrida pernah mendapat gelar doktor honoris causa di Universitas Cambridge dan meninggal pada tahun 2004. Dalam kajian budaya, dekonstruksi Derrida memberi pengaruh penting. Berkat dekonstruksi Derrida, makna ini tidak lagi dipandang sebagai suatu yang mutlak, tunggal, universal, dan stabil, tetapi makna selalu berubah. Paham tersebutlah yang kemudian diduga melatar belakangi munculnya berbagai bidang lain, terutama bidang-bidang yang diawali dengan hal-hal kontroversial. Salah satunya adalah deskonstruksi dalam konteks penyajian iklan yang berlawanan dengan karakteristik medium dari iklan itu sendiri. Kemunculan deskonstruksi dipelopori oleh Derrida yang berbeda pendapat dengan Heidegger, seorang filsuf Jerman, tentang destruction atau penghancuran metafisika barat. Menurut Derrida, destruction merupakan konsep yang sia-sia yang justru dapat menghasilkan metafisika baru. Oleh karena itu, Derrida menawarkan konsep deconstruction atau pembongkaran yang berarti menata kembali dengan konsep dasar yang sama sekali baru. Dekonstruksi bertujuan untuk menciptakan keterbukaan. Dengan kata lain, dekonstruksi bukan semata-mata tindakan negatif tapi sekaligus positif karena akan membuka suatu susunan baru bagi realitas. Fokus Derrida adalah bahasa dan dekonstruksi atas hubungan langsung atau identitas antara kata dan makna. Derrida menerima argumen dari Saussure bahwa makna tidak berasal dari akuannya kepada sebuah dunia objek, melainkan dihasilkan oleh hubungan-hubungan antara penanda. Derrida mengatakan konsekuensi dari permainan penanda ini menyebabkan makna tidak pernah bisa tetap. Makna tidak pernah identik dengan dirinya sendiri karena muncul pada konteks yang berbeda-beda.
Tanda tidak memiliki makna yang mutlak sama. Konteks yang berbeda akan memberikan kata yang berbeda dan juga makna yang berbeda. Makna tidak pernah sama dari satu konteks ke konteks yang lain. Lalu mengenai Samsung. Samsung sendiri merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Seocho Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Samsung sendiri berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan setempat serta menerapkan kode etik global yang ketat kepada semua karyawan. Samsung yakni bahwa manajemen etis bukan hanya alat untuk menggapai perubahan cepat dalam lingkungan bisnis global, tapi juga sarana untuk membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk menjadi salah satu perusahaan paling etis di dunia, Samsung terus melatih karyawannya dan mengoperasikan sistem pemantauan, sekaligus memperhatikan manajemen perusahaan yang adil dan transparan. Samsung percaya bahwa mewujudkan nilai-nilai yang kuat adalah kunci untuk bisnis yang baik. Itulah sebabnya nilai-nilai inti ini dan juga kode etik yang ketat menjiwai setiap keputusan yang diambil perusahaan. Kemudian mengenai Samsung Smart Learning Class, merupakan ruang kelas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Samsung Smart Learning Class hadir dengan tujuan awal memperkenalkan cara baru dalam proses belajar mengajar, juga agar guru dan siswa dapat meningkatkan kemampuan serta membiarkan diri dari teknologi dan perangkat digital. Program Samsung Smart Learning Class juga membekali para guru dan siswa dengan aplikasi e-book dan persona edu. Hadirnya e-book ini membantu guru mempertahankan konsentrasi para siswa agar bisa tetap betah menatap layar, karena e-book dari persona edu memiliki program interaktif dengan video dan gambar. Tak hanya itu, e-book tersebut sangat bermanfaat bagi guru yang mengajar mata pelajaran kimia karena dilengkapi dengan tabel dan juga rumus yang tersaji dengan menarik. Kemudian mengenai jalan cerita iklan Samsung Smart Learning Class. Pada bagian awal iklan diperlihatkan seorang anak yang tidak memperhatikan gurunya sedang menerangkan materi di kelas. Sang anak malah justru sibuk dengan menggambar sebuah capung di kertas. Kemudian diperlihatkan sebuah kalimat yang bertuliskan, "Di Samsung, kami percaya bahwa setiap anak punya peluang untuk mengejar cita-cita." Adegan selanjutnya memperlihatkan kondisi kelas yang baru di sekolahnya dengan adanya program Samsung Smart Learning Class. Anak tersebut dan teman-temannya merasa bahagia dengan adanya fasilitas baru dan canggih di kelas mereka. Kemudian di akhir iklan diperlihatkan keberhasilan anak tersebut meraih cita-citanya saat dewasa dengan menjadi seorang pilot. Kemudian mengenai hasil analisis. Hasil analisis pertama yaitu pada bagian sang anak yang tidak memperhatikan gurunya. Sang anak tersebut malah memilih untuk menyibukkan dirinya sendiri dengan menggambar sebuah capung di kertas. Hal tersebut memperlihatkan sifat anak yang tidak menghargai gurunya. Sang anak tersebut memilih menggambar ketimbang memperhatikan pelajaran yang sedang disampaikan oleh gurunya. Namun, pesan yang disampaikan oleh iklan, sebenarnya sang anak memiliki minatnya sendiri. Sang anak memiliki kelebihan atau bakat tersendiri yang dapat dikembangkan dengan caranya sendiri. Kemudian dari hasil analisis tersebut juga terdapat dekonstruksi maskulinitas, yaitu perempuan dapat menjadi sosok yang maskulin. Hal tersebut diperlihatkan dengan perempuan adalah pejuang tangguh dan dapat menjadi kuat dalam meraih cita-citanya. Perempuan yang dari awal memiliki sifat feminisme seperti penakut ataupun memiliki sifat emosional. Namun dalam iklan ini diperlihatkan perempuan yang tangguh dan tidak berhenti mengejar cita-citanya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan dekonstruksi terhadap iklan Samsung Indonesia Smart Learning Class, dapat ditariknya kesimpulan bahwa representasi yang tampak adalah pembentukan makna baru bahwa sifat anak yang tidak memperhatikan gurunya saat di kelas. Hal tersebut terjadi karena sang anak yang memiliki minatnya sendiri dan ingin mengejar impiannya. Kemudian adanya pembentukan makna baru bahwa maskulinitas yang identik dengan laki-laki, namun dalam iklan tersebut perempuan juga memiliki sifat maskulinitas, yaitu dengan memiliki sifat yang tangguh, bersemangat, dan tidak berhenti dalam mengejar cita-citanya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis iklan Samsung Indonesia Smart Learning Class menggunakan teori dekonstruksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.